Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1027. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan kondisi Nekomamushi yang sudah mengalahkan Perospero. Di sini Neko sudah kembali ke bentuk normal. Dia pun menutupi bagian matanya agar tak melihat cahaya bulan. Dia melakukan hal itu agar tak berubah lagi ke mode sulong, karena tentu itu akan membahayakan dirinya sendiri. Di sisi lain, Perospero masih tergeletak di tanah dan dia sudah dinyatakan KO. Kemudian Wanda dan Carrot menghampiri Nekomamushi dengan wajah yang senang karena raja mereka berhasil mengalahkan Perospero. Selanjutnya, keadaan di langit Onigashima sudah semakin terang karena awan sudah lebih banyak memisah. Di sini ada Yamato dan Momonosuke. Mereka sedang melihat Luffy dan Kaido yang sudah siap untuk kembali bertarung. Kemudian Yamato berkata, "Iya, aku ingat. Aku pernah membacanya di jurnal Oden bahwa ketika Roger dan Shirohige bentrok, langit pun terbelah sama seperti ini." Lalu ternyata dampak bentrokan haki Luffy dan Kaido itu tak hanya terjadi di langit, tetapi juga berpengaruh pada pulau Onigashima. Pulau yang sedang terbang itu jadi tergoncang dan beberapa reruntuhan mulai berjatuhan. Selanjutnya kita melihat kepala Yamato berdarah. Anak Kaido itu pun menyadari jika Raime Hake dari Kaido tetap memberikan luka padanya, walaupun ketika itu Yamato sudah menggunakan kemampuan pertahanan, tapi tetap mustahil untuk menahan serangan itu secara penuh. Kemudian Yamato pun segera menuju lokasi Momonosuke untuk membantunya. Sementara itu naga Momonosuke masih berada di tepi pulau. Dia terlihat bingung karena tak tahu caranya terbang. Ya, tampaknya di chapter lalu aksi Momo terbang ke Onigashima juga dilakukan tanpa sengaja dan juga dengan menutup mata. Sehingga di chapter ini naga Momonosuke pun terlihat bingung untuk melakukan hal itu lagi. Selanjutnya Yamato segera melompat ke kepala Momo. Dia pun membantu Momonosuke dengan mengajarinya cara untuk terbang. Tapi Kaido yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia berusaha mengejar Yamato dan Momo sambil berkata, "Hei Yamato, Momonosuke, mau kemana kalian?" Naga Momonosuke pun panik melihat Kaido sudah semakin dekat. Lalu Momo teringat momen terakhir bersama Kinemon, yang ketika itu Kinemon menahan serangan Kaido yang mengarah kepadanya. Dalam hati Momonosuke pun berharap jika Kinemon akan datang lagi untuk menolongnya. Tetapi kali ini yang menghentikan serangan Kaido adalah Yamato. Selanjutnya tiba-tiba Luffy muncul dari belakang Kaido. Dia pun mengunci leher Kaido dengan kakinya. Hal itu dilakukan Luffy agar Yamato dan Momo bisa segera pergi dari tempat itu. Luffy pun berteriak, "Yamao!" Dan Yamato menjawab, "Ya, aku tahu. Kau ingin melawannya seorang diri kan?" Luffy pun tersenyum dan menjawab, "Iya." Nah, selanjutnya naga Momonosuke tak sengaja terperosok ke bawah. Dia pun jatuh dari Onigashima. Sambil terjatuh, Momonosuke berteriak ketakutan. Nah, pada saat genting itu Yamato berusaha membuat Momonosuke tenang. Dia pun meminta Momo untuk mencengkeram langit dan membuat awan. Karena sejatinya naga tidak bisa terbang. Naga hanya membuat awan dan berjalan di atasnya. Momonosuke pun mengikuti perkataan Yamato. Dia membuat awan dan kemudian berpijak pada awan itu. Selanjutnya dia berjalan pada awan-awan tersebut. Selanjutnya Yamato berkata, "Ya begitu, berjalanlah di langit." Itulah yang dilakukan naga. Momonosuke terlihat senang dan dia pun berkata, "Wah, aku bisa terbang." Ketika melihat keadaan sudah stabil, Yamato kembali menjelaskan bahwa awan yang dibuat naga itu bernama awan api atau Homurakumo. Kemudian tiba-tiba bebatuan dari Onigashima kembali runtuh. Yamato menghancurkan batu-batu itu agar tak jatuh ke bawah dalam kondisi yang masih besar. Yamato pun menjelaskan bahwa Kaido sudah melemah sehingga awan api yang dia buat untuk pulau Onigashima jadi tidak stabil. Kemudian naga Momonosuke berusaha menahan awan api yang dibuat Kaido itu dengan kepalanya.
Tapi hal itu tak berarti apapun. Momonosuke pun berusaha keras. Dia berkata, "Aku tak akan membiarkan pulau ini mencapai ibu kota bunga." Melihat usaha Momo itu, Yamato berkata, "Tidak mungkin. Kau tidak akan bisa menghentikan pulau dengan cara seperti itu, Momonosuke-kun. Waktu yang tersisa juga tidak banyak. Ini sudah terlalu dekat. Pulau ini akan mendarat kurang dari 5 menit." Mereka berdua pun berpikir keras untuk mencari cara agar Pulau Onigashima bisa dihentikan. Dan tiba-tiba Yamato melihat awan api yang dibuat Kaido sudah mulai menghilang. Dia pun mendapatkan ide. Yamato berkata, "Awan api? Iya, kau harus membuat awan api seperti itu, Momonosuke-kun, agar pulau ini bisa dihentikan." Momonosuke pun terkejut dan dia menjawab, "Itu tak mungkin. Aku tak bisa membuat hal seperti itu. Aku juga tak punya kekuatan yang sama seperti Kaido." Ya, selanjutnya Yamato berusaha memberi Momo semangat, karena jika Pulau Onigashima benar-benar mendarat, maka akan jatuh banyak korban. Dan Yamato menambahkan, jika Kaido dikalahkan pun pulau ini tak akan berhenti, malah akan semakin cepat turun, karena awan api yang dibuat Kaido akan sepenuhnya menghilang. Lalu ternyata ada hal yang lebih buruk daripada pendaratan Onigashima, yaitu ternyata di Onigashima sudah tersimpan banyak sekali bahan peledak. Dan jika semuanya meledak, maka seluruh pulau akan hancur, beserta seluruh pasukan yang sedang bertempur, baik dari bajak laut Kaido maupun dari pasukan aliansi. Nah, Momonosuke pun jadi terkejut. Dia berniat untuk memberitahu Luffy tentang hal itu. Tapi Yamato malah memukul kepala Momo sambil mengatakan bahwa jangan mengganggu Luffy saat ini, karena dia sedang berjuang sendirian untuk mengalahkan Kaido. Yamato pun menegaskan bahwa hanya Luffy lah yang bisa mengalahkan Kaido, dan jika tak mau menambah beban Luffy, maka kita harus bisa menghentikan Pulau Onigashima ini. Ya, selanjutnya scene berganti ke panggung utama. Di sini King terlihat menyerang seluruh orang yang ada di sana menggunakan kemampuan pisau angin. Serangan itu pun mengarah kepada Zoro dan Zoro berusaha menghentikannya. Namun karena terlalu kuat, Zoro terdorong hingga menembus dinding. Nah, ketika melakukan serangan itu, King terlihat berubah ke mode hybridnya. Hal itu terlihat dari wujudnya yang setengah manusia, setengah hewan. Di sisi lain, Zoro terlempar cukup jauh. Namun beruntung Franky bisa datang tepat waktu, dan kemudian dia menghentikan tubuh Zoro yang terus meluncur itu. Selanjutnya setelah itu, Franky menawarkan diri untuk membantu Zoro dalam melawan King, tapi ternyata Zoro menolaknya. Kemudian keadaan di panggung utama kembali diperlihatkan setelah serangan King yang dahsyat itu. Di sini Queen terlihat marah. Dia pun berkata, "Kurang ajar kau King, jangan menyerang sembarangan seperti itu. Kau hampir mengenai pantatku." King pun dengan santai menjawab, "Sayang sekali. Padahal kukira serangan itu akan mengenai lehermu." Queen pun terlihat kesal dengan jawaban King. Nah, selanjutnya beberapa krucu Kaido menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada King yang membuatnya melakukan serangan besar seperti tadi. Hal itu adalah topeng King telah rusak. Mereka pun terlihat ketakutan karena selama ini tak ada yang pernah melihat wajah asli King. Selanjutnya King mendekat kepada Zoro. Di sini terlihat topeng sebelah kiri King memang sudah rusak. Melihat King semakin dekat, Zoro meminta Franky untuk segera pergi. Franky pun menuruti permintaan Zoro. Dia segera menjauh. Selanjutnya King melakukan serangan dengan cara terbang cepat ke arah Zoro. Serangan itu bernama Tankyudon. Zoro berusaha menahan serangan King dengan Santoryu Toragari. Serangan itu pun berhasil mengenai King, tapi tak bisa menghentikan laju serangannya. Zoro pun terlempar jauh hingga keluar kastil Onigashima sampai ke tepi pulau. Setelah itu King tak berhenti menyerang. Dia kembali menyerang Zoro yang sudah berada di tepi Onigashima. Serangan itu membuat Zoro terpentar ke luar pulau, tapi Zoro berhasil kembali ke Onigashima menggunakan dorongan teknik dua pedangnya. Lalu Zoro yang kelelahan pun berkata, "Ini berbahaya, tapi setidaknya biarkan aku mati dengan sebuah pedang, atau aku tak akan memaafkanmu." Dan King pun menjawab, "Ya, aku juga tak akan memaafkanmu."
Nah, pada momen ini kita bisa melihat sebagian wajah King dengan jelas, terutama di sebelah kiri. Di atas mata kiri King ada sebuah tato yang rumit. Lalu kulit King terlihat gelap dan memiliki rambut berwarna terang yang disisir ke belakang. Dan full shop ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!